Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mendampingiku, memberikan aku damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Di awal atau hari kedua di awal bulan yang baru ini, aku datang kepadamu dengan hati yang penuh rasa syukur. Aku berdoa agar Engkau, ya Tuhanku, memberkatiku setiap langkahku, setiap pekerjaan yang aku lakukan, dan setiap hubungan yang aku bangun. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang, dan berikan aku hati yang penuh kasih untuk menyayangi orang-orang di sekitarku. Kiranya hidupku menjadi berkat bagi mereka dan yang membutuhkan. Dan aku dapat menjadi saksi kasih itu yang nyata ke dunia ini. Kasih-Mu yang nyata ke dunia ini. Bapa, aku juga berdoa agar Engkau memberikan damai sejahtera kepada keluargaku dan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada dalam setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, penebus dosaku, yang mengasihiku, aku berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Bapa dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikanlah segala dosa dan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin.
Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan topik Allah berbicara lewat mimpi. Allah berbicara lewat mimpi. Allah berbicara lewat mimpi. Bacaan Alkitab Matius pasal 1 ayat 20 sampai ayat 25. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat 20 sampai ayat 25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahir anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Allah berbicara lewat mimpi. Matius pasal 1 ayat 20 sampai ayat 25. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang Yusuf. Begitu banyak penekanan diberikan pada Maria sehingga terkadang saya merasa bahwa Yusuf diterlantarkan. Bagaimana perasaan Yusuf ketika mengetahui bahwa calon istrinya mengandung, padahal dia belum berhubungan secara fisik dengan calon istrinya itu? Apa yang dilakukan Yusuf? Alkitab mengatakan bahwa dia hanyalah seorang manusia dan tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Yusuf bermaksud untuk memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam, setidaknya sampai Allah berbicara kepadanya lewat mimpi. Matius 1 ayat 20 sampai ayat 25. Kita membaca bahwa Allah berbicara sebanyak 4 kali kepada Yusuf dalam mimpi. Mimpi yang pertama meyakinkan dia bahwa Maria bukanlah perempuan yang tidak setia, dan bahwa anak yang dikandungan Maria adalah anak Allah yang ditaruh di dalam rahimnya secara supernatural. Dalam mimpi yang kedua, Tuhan memberitahu Yusuf untuk membawa bayi Yesus ke Mesir untuk melindunginya. Matius 2 ayat 13 sampai ayat 15. Selagi berada di Mesir, Yusuf mendapatkan mimpi yang ketiga saat Tuhan memberitahu dia untuk kembali ke tanah Israel. Matius 2 ayat 19 sampai ayat 21. Allah berbicara kepada Yusuf dalam mimpi lain setelah dia kembali ke Israel. Dalam mimpi yang keempat ini, Tuhan memperingatkan dia untuk pindah dari Yudea dan pergi ke wilayah Galilea yang lebih aman. Matius 2
ayat 22 dan ayat 23. Ini adalah Allah yang berbicara lewat mimpi saat berkhotbah pada hari Pentakosta. Petrus berkata, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Saya benar-benar ingin tahu dan mengalami sendiri apakah Allah masih berbicara lewat mimpi. Saya memutuskan meminta kepada Allah untuk berbicara kepada saya dalam suatu mimpi. Ketika saya mendapat mimpi, saya melihat diri saya begitu lemah. Namun, saya melihat tangan Tuhan menopang saya, memegang kepala saya. Dan Dia berkata, jangan takut. Aku menyertaimu. Saat itu, aku diberikan kekuatan, aku diberikan keberanian, aku diberikan ketabahan dan sukacita. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan hadir untuk menjaga, melindungi, menguatkan saya, menghibur saya. Dan saya merasa sangat tepat untuk membicarakan tentang mimpi saya ini. Dan sampai saat ini saya masih ada sebagaimana saya ada karena kasih dan penyertaan Tuhan. Secara umum diyakini bahwa Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem dan secara mendesak memerlukan akomodasi karena Maria sudah siap untuk melahirkan. Akan tetapi tampaknya teks kitab suci menunjukkan bahwa Maria dan Yusuf telah tiba di Bethlehem. Untuk beberapa waktu sebelum kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 6 sangat diragukan apabila Maria dan Yusuf mau berangkat untuk melakukan perjalanan sulit sejauh 70 mil dari Nazaret di Galilea. Ketika hampir tiba waktu bagi Maria untuk melahirkan, penggunaan kata penginapan dalam Lukas pasal 2 ayat 7 pun dipertanyakan. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah kata luma yang lebih tepat diterjemahkan menjadi kamar tamu. Kata yang sama diterjemahkan sebagai ruang tamu dalam Lukas 22 ayat 11 untuk ruangan atas tempat perjamuan terakhir diadakan. Lukas sebelumnya sebenarnya menggunakan kata Yunani yang sangat berbeda untuk menjelaskan tentang penginapan dalam cerita orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 35. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun kita tidak
diberitahu secara jelas dalam teks Alkitab. Mari mempertimbangkan kemungkinan yang lain. Maria dan Yusuf telah kembali ke kampung halaman Yusuf di Bethlehem. Seluruh keluarga Maria dan Yusuf perlu berada di Bethlehem untuk sensus. Lalu karena besarnya arus kedatangan anggota keluarga, rumah menjadi ramai dan kamar tamu menjadi penuh. Karena itu Maria dan Yusuf pasti tidur di tempat di mana para binatang dimasukkan ke dalam rumah pada waktu malam. Dan itu menjelaskan adanya palungan. Itu adalah hal yang wajar bagi keluarga Yahudi. Ketika rumah penuh, beberapa orang akan tidur di lantai bawah tempat para binatang disimpan. Kita bisa melihat betapa mudahnya menciptakan gambaran yang salah tentang suatu peristiwa. Namun, tidak ada yang bisa mengurangi kebenaran. Yang terpenting yaitu bahwa Yesus, Putra Allah yang kekal, dilahirkan supaya kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Pertanyaan, manakah aspek terpenting dari keseluruhan cerita Natal? Aspek terpenting adalah Yesus lahir, Putra Allah lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita disuci, dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan di hadapan Allah Bapa di surga oleh kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Menurut Anda, mengapa ada begitu banyak mitos yang terbangun sekitar cerita tersebut? Itu hanya masalah beda perspektif. Manusia mulai menganggap tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Oleh karena itu, kita minta tuntunan Tuhan supaya Allah memberikan kita hikmah dan dapat memahami cerita tentang kelahiran Putra Allah yang Maha Kudus, yang kekal, yang mengampuni segala dosa dan salah umat manusia. Apakah Anda akan membuang segala sesuatu dari cerita kelahiran Yesus yang mencoba mengalihkan perhatian Anda dan benar-benar berfokus padanya pada Natal ini? Iya, kita perlu memfokuskan perhatian kita pada Natal. Itu yang sangat penting. Natal berarti Allah, Anak Allah, Putra Allah lahir ke dalam dunia untuk mengampuni segala dosa dan salah umat manusia. Kita diampuni, kita disuci, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dilayakkan di hadapan Allah dan siap masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal yang disediakan Allah bagi kita orang yang percaya kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita izinkan Dia, Yesus Putra Allah, menjadi pusat dari seluruh perayaan Natal kita sekalian. Biar Yesus menjadi pusat perhatian kita, Yesus yang menjadi pusat pengharapan kita, Yesus menjadi pusat penolong kita, yang menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga,
terima kasih. Kalau hari ini Tuhan mengajar kami tentang bagaimana Allah Bapa bicara melalui mimpi kepada Yusuf. Ini mengingatkan kami bahwa Allah punya berbagai macam metode untuk datang memberitahu umatnya, menguat, menghibur, menuntun, mengarahkan umatnya agar tetap hidup, percaya, berkenan, dan melakukan hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Bapa, bicaralah kepada kami melalui mimpi dengan cara Tuhan, supaya kami diingatkan terus, agar kami tidak jatuh, tidak berbuat dosa di hadapan-Mu. Ingatkan kami Bapa dengan cara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun kami ke arah yang benar Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biar Tuhan berbicara kepada mereka melalui mimpi, dan ingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh cemas, tidak boleh putus asa, karena Tuhanlah yang menyertai mereka, dan Tuhan akan menuntun mereka dan menghibur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berbicaralah melalui mimpi kepada Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, biar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, mereka perbuat di dalam menuntun, mengayomi, memanajemeni rakyat dan bangsa Indonesia ini, agar menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat manusia yang hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar bangsa ini diselamatkan, agar bangsa ini diberkati, biar lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil tambangnya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, hasil perikanannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa Bapa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun ada dalam dunia ini, agar setiap orang dalam dunia ini mendengar nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang mengampuni dosa, nama yang menghibur, nama yang menguatkan, nama yang menyuci, menguduskan, nama yang memberkati. Biarlah setiap orang mendengar nama Yesus Kristus, agar setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya kepada-Mu Bapa, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan dunia Bapa, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, negara yang pertikaian, negara yang berperang, negara yang hidup dalam kejahatan. Tuhan, kiranya Tuhan hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, permusuhan, kejahatan. Biar sinar kemuliaan surgawi dicurahkan dalam dunia, dalam bangsa-bangsa, negara-negara yang melakukan kejahatan, peperangan. Tuhan curahkan agar setiap orang dalam negara-negara tersebut, bangsa-bangsa tersebut percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa-bangsa, negara-negara tersebut diselamatkan dan masuk kerajaan surga yang kekal.
ketika Yesus datang kedua kali untuk memerintah sebagai Raja dalam kerajaan 1000 tahun. Kami orang yang percaya bersama dengan Engkau, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Biar kami semua Tuhan dalam merayakan Natal, umat dimanapun berada dalam dunia ini, dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Benar-benar kami hidup fokus dalam perayaan Natal, bahwa Yesus lahir dalam dunia ini, datang dalam dunia ini, mengampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami Bapa, melalui mimpi atau melalui cara Tuhan, agar kami diingatkan tetap hidup fokus kepada perayaan Natal, bahwa Yesus Putra Allah yang hidup, yang kekal, yang berkuasa, lahir dalam dunia ini untuk menjangkau manusia, menyelamatkan manusia, menebus manusia, menghapus dosa umat manusia, dan agar manusia kudus dan layak di hadapan Allah dan siap masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit apapun yang mereka derita, penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh mereka, di lambung, di usus, di paru-paru, di jantung, penyakit di ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit di saluran kami, penyakit di prostat, penyakit di pankreas, penyakit apapun, nama apapun, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Allah yang Maha Kuasa. Hei sakit penyakit, engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, di kayu salib. Dan kami yang percaya sudah disembuhkan, kami yang percaya sudah diselamatkan, kami yang percaya sudah diampuni, kami yang percaya sudah sehat kembali, kami kuat, kami bisa melakukan aktivitas, bisa berdiri, berjalan, kami bisa melihat dengan normal, kami bisa melakukan aktivitas dengan efektif, dengan normal, oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di dalam konflik keluarga, bahkan di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, persatukan kembali istri dengan suami, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Biar keluarga Kristen bersama-sama beribadah, memuji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam rumah ibadah, dan sama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, di tempat, di lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Mereka menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, agar setiap orang yang ada dalam dunia ini melihat keluarga-keluarga Kristen. Mereka melihat Kristus yang ada di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan pribadi keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita, memberkati pekerjaan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami sekalian. Kami terima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.